Geger seorang pria dibacok teman dekat. Usai main futsal, remaja 14 tahun ditusuk OTK. Terdesak masalah ekonomi, pria nekat mencuri di rumah tetangga. Dirjen Pas tegaskan Amar Zoni tidak terkait peredaran narkoba. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya, Deo Manik, selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi dari warga Kampung Banyuwasi, Pandeglang, Banten yang digegerkan dengan peristiwa pembacokan seorang pria yang dilakukan teman dekatnya pada Senin 20 Oktober 2025 siang. Usai membacok korban, pelaku mencoba bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Keduanya berhasil dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pria warga Kampung Banyuasi, Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten, Senin 20 Oktober 2025 siang, menjadi korban pembacokan yang dilakukan teman dekatnya. Korban yang diketahui bernama Ismanta dibacok di bagian tubuh dan kepalanya dengan 2 bilah golok di depan rumahnya. Peristiwa pembacokan terjadi secara tiba-tiba. Pelaku yang merupakan sahabatnya datang dengan 2 bilah golok dan langsung membacok korban secara membabi buta. Korban yang terluka dan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri ke rumah warga. Namun pelaku terus mengejarnya sambil membawa senjata tajam yang dibawanya itu. Menurut keterangan saksi mata, usai membacok korban, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Karena saya ngelihat gitu ya, jadi itu yang pakai golok itu pakai 2, jadi lari-larian gitu. Jadi ketemu di situ, nah dia gitu di situ, lari lagi ke sini. Gitu. Jadi si pelaku ini juga menggorok lehernya sendiri. Iya. Terus setelah keduanya bersimbah darah dibawa warga warga sama-sama gitu ya, tolongin nyawa gitu, kata gitu, tolong. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 2 bilah golok yang digunakan pelaku. Para korban dan pelaku saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Berkah Pandeglang. Pada saat itu kita mencoba dan mengecek ke TKP, didapati keterangan dari para saksi bahwa kejadian awal mula itu pada saat saudara I sedang berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba datang saudara A dengan membawa 2 buah senjata tajam berupa golok. Saat itu langsung melakukan pembacokan terhadap korban saudara I. Saat itu saudara I sempat melarikan diri mengarah ke jalan dan masuk ke rumah warga. Saat itu pula korban terlihat mengalami beberapa luka di tubuhnya. Saat itu saudara A sempat melakukan upaya paksa masuk ke dalam rumah, namun sempat dikunci sehingga ada salah satu saksi pun melihat dan mengamankan saudara I untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saat saksi melihat kembali terhadap saudara A, ternyata saudara A ini saat itu terdapat luka pada bagian leher yang diduga kemungkinan besar melukai dirinya dengan cara menyayat bagian lehernya dengan senjata tajam di bawahnya. Dari hasil keterangan dokter bahwa si korban sendiri mengalami 7 luka di bagian tubuh dan juga pada bagian kepalanya. Sedangkan si terduga pelaku mengalami luka bagian leher juga akibat sayatan. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami motif dari aksi sadis tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dan motif pembacokan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal usai bermain futsal. Pelaku ditusuk dengan benda tajam di bagian dada hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Dari rekaman video amatir yang direkam warga, terlihat seorang remaja berusia 14 tahun menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Kampung Nangka Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Korban terlihat menahan rasa sakit usai ditusuk benda tajam jenis pisau di bagian dada. Oleh warga setempat, korban dilarikan ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Imam Syafi'i membenarkan peristiwa tersebut. Korban merupakan remaja berusia 14 tahun. Pelaku saat itu tiba-tiba mendekati korban dan menusukkan benda tajam ke bagian dada usai bermain futsal. Selanjutnya pelaku langsung kabur melarikan diri. Pasca kejadian, polisi telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif penusukan. Pada hari Jumat sekitar jam 18.30, korban ini sedang bermain futsal bersama teman-temannya di Kampung Kaliapang Nangka, Kelurahan Perwira. Nah, selesai melaksanakan futsal, terus tiba-tiba ada pelaku yang tidak jauh dari situ, kemudian teriak-teriak, buat tusuk loh, kayak seperti itu. Dan kemudian karena memang kejadiannya cepat, yang bersangkutan tidak bisa menghindar, kemudian terjadilah itu. Nah, antara korban dengan pelaku memang menurut keterangan dari beberapa saksi yang kita mintain keterangan tidak saling kenal. Nah, sementara pelaku terus kemudian lari ke Pak RT, kemudian memberitahukan dan kemudian diarahkan ke Puskesmas Kelurahan Perwira, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Nah, mendengar informasi tersebut dari Babin Kamtibmas, anggota kami Reskrim Polsek Bekasi Utara bergerak menuju RSUD untuk mengecek kejadian maupun kronologis, melakukan wawancara kepada pihak korban. Nah, kemudian di samping itu juga Babin Kamtibmas kami melakukan pendekatan pada korban maupun keluarganya agar datang hadir ke Polsek Bekasi Utara untuk membuat laporan polisi. Sementara pelaku masih dalam proses penyelidikan oleh anggota-anggota kami. Polisi masih memburu pelaku penusukan, sementara kasusnya kini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Bekasi Utara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Jagakarsa amankan pelaku pencurian disertai kekerasan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi pelaku berinisial PPJ lantaran butuh uang dan nekat mencuri dengan menodongkan pisau ke tetangga sendiri. Pria berinisial PPJ 36 tahun ditangkap Polsek Jagakarsa setelah melakukan aksi pencurian di rumah warga yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Jagakarsa Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku nekat melakukan pencurian karena tersangkut masalah ekonomi. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan pelaku sebagai pekerja serabutan. Pelaku telah merencanakan pencurian dan juga kekerasan di rumah tetangganya sendiri. Menurut keterangan Kapolsek, pelaku sudah 3 tahun bertetangga dengan korban. Namun pelaku mengaku kepepet karena kebutuhan uang. Pelaku kemudian merampok dengan cara memanjat dinding rumah korban menggunakan kain spray. Namun aksinya tak berjalan mulus saat pelaku turun, tali spray putus dan terjatuh dengan keras ke dalam rumah lalu kepergok korban. Setelah dipergoki, pelaku menodongkan pisau kepada korban. Warga yang mendengar jeritan korban langsung menyergap pelaku. Terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan. Tersangka tinggal bersebelahan, jadi tetangga dengan korban di rumah kontrakan. Mereka ini bertetangga udah 3 tahun lebih. Karena tersangka terbelit hutang, maka tersangka berpikir melakukan pencurian. Tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara memanjat dinding rumah kontrakan tersangka. Setelah di atas atap plafon, tersangka berjalan menuju rumah kontrakan korban. Setelah di atas plafon rumah kontrakan korban, tersangka mengikatkan kain spray yang telah dibawanya untuk turun. Jadi memang sudah direncanakan, ya. Jadi untuk turun itu dia membawa spray yang sudah diikat untuk turun. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa 4 buah kain spray yang digunakan pelaku untuk memanjat dan turun dari atap dan 1 buah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Pelaku dijerat dengan pasal 365 percobaan pencurian dengan kekerasan dengan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa kasus yang menyeret Amar Zoni di dalam rumah tahanan bukan terkait peredaran narkoba. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, saat melakukan rapat di kantornya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mas Hudi menjelaskan peristiwa yang menimpa Amar Zoni terjadi sejak bulan Januari 2025 ketika petugas menemukan satu linting ganja di kamar tahanan yang dihuni oleh 7 orang termasuk Amar Zoni. Pihak rutan sendiri langsung melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada Amar Zoni dan mengurung Amar Zoni di sel khusus selama 40 hari. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, kasus yang menyeret Amar Zoni bukan terkait peredaran narkoba. Amar Zoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan lapas dan juga rumah tahanan atau rutan. Jadi sebetulnya kami sampaikan, kasus masalah Amar Zoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, rutan 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amar Zoni. Ditemukanlah itu ganja satu linting, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Ahmad Zoni pun sudah tidak dimasukkan dalam dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih, ya. Setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya, salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Amar Zoni beserta 6 orang tahanan yang beresiko tinggi atau high risk sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang terlibat pelanggaran di dalam rutan atau lapas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria gagal mencuri telur di sebuah agen penjualan telur di pinggir Jalan Purwoda di Blora pada Minggu 19 Oktober 2025 dini hari. Pria tersebut lari tunggang langgang saat alarm CCTV berbunyi, tanda memergokinya. Inilah rekaman CCTV yang beredar di media sosial sesaat terjadinya pencurian telur di agen penjualan telur di LK Kunden Barat, Kelurahan Kunden Wirasari pada Minggu 19 Oktober 2025. CCTV merekam saat seorang pria berusaha mengambil telur dari salah satu agen penjualan telur yang berlokasi di pinggir jalan tersebut. Tak hanya merekam, CCTV juga kemudian mengeluarkan suara alarm saat melihat keberadaan pelaku. Pelaku yang mendengar alarm berbunyi panik dan melarikan diri dengan terbirit-birit. Menurut pengunggah rekaman CCTV, sebelum CCTV dipasang, peristiwa serupa pernah terjadi. Telur seberat 25 kg terdiri dari 1 krot, telur 10 kg dan 15 kg telur raib dari agen tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran untuk meningkatkan sistem keamanan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi para penjual telur yang menjadi target pencurian. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus misterius ditemukannya truk tronton yang terbakar di tengah perkebunan tebu di Desa Rengal, Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga membunuh sopir dan membakar bersama truknya di lokasi tersebut pada Senin 20 Oktober 2025.
Korban yang diketahui bernama Asril Wahyudi, suami dari Suharti, 19 tahun, warga asal Tangerang, yang kini berdomisili di Palembang, ditemukan dalam kondisi hangus bersama truk tronton berplat B9098 UIU pada Senin 13 Oktober 2025. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polres Ogan Ilir bergerak cepat dan berhasil menangkap 3 dari 4 pelaku pembunuhan ini. Mereka adalah Ridho Saputra, Adam Saputra, dan Agung Sanjaya, seluruhnya warga desa Payalingkung, Lubuk Kelia. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Surya Wibowo menjelaskan bahwa awalnya keempat pelaku hanya berniat mencari pekerjaan di sebuah proyek. Namun karena tidak cocok dengan perjanjian kerja, mereka memutuskan pulang. Dalam perjalanan mereka menumpang truk Fuso milik korban yang sudah saling kenal dengan salah satu pelaku. Di tengah perjalanan, pelaku melakukan aksi keji dengan mencekik korban hingga meninggal dunia. Setelah itu mereka berencana membawa kabur truk tersebut. Namun truk tersebut mogok di tengah perkebunan tebu sehingga membuat para pelaku panik aksinya diketahui. Para pelaku kemudian membakar truk beserta jasad korban di dalamnya. Saat ini 3 pelaku sudah ditahan sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di perumahan Mega Regensi Desa Sukaram, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Minggu 18 Oktober 2025 dini hari. 2 orang pelaku terlihat mengintai dan membawa sepeda motor milik warga. Namun aksi mereka gagal setelah korban meneriaki pelaku maling. Rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan 2 orang pelaku memperhatikan situasi lingkungan perubahan Mega Regensi pada Minggu 18 Oktober 2025. Kedua orang itu diduga merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang sedang mencari mangsa. Seorang pelaku kemudian terlihat membuka pintu gerbang rumah warga yang mereka incar. Sedangkan 1 pelaku lainnya menunggu di luar untuk memantau situasi. Dengan hati-hati pelaku masuk dan mengangkat sepeda motor keluar pagar rumah untuk bisa dibawa lari. Namun aksi pelaku gagal karena pemilik rumah memergoki dan meneriaki maling saat pelaku tengah menggotong sepeda motor korban keluar pagar. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan kembali. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun tewas setelah dianiaya pacarnya di kamar kos di Jalan Usaha Gang Amal, Kelurahan Tanjung RHU, Kecamatan 50, Pekanbaru pada Sabtu 18 Oktober 2025. Korban mengalami luka lebam di wajah dan tubuh. Warga di Jalan Usaha Gang Amal, Kelurahan Tanjung Ru, Kecamatan 50, Pekanbaru, Riau, geger saat mengetahui seorang perempuan berusia 17 tahun tewas dianiaya pacarnya di kamar kos pada Sabtu 18 Oktober 2025. Korban yang diketahui berinisial AKH tewas setelah diduga dianiaya pacarnya, Andika Destian alias Dika, 19 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka lebam di tubuh dan wajah akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Kapolsek 50 Kompol Viola Dwi Anggreni menjelaskan pelaku dengan inisial AD telah diamankan dan sedang diproses hukum. Peristiwa tragis tersebut terungkap saat ayah korban menerima telepon dari orang tua pelaku yang memberitahukan korban telah meninggal dunia. Ayah korban pun langsung menuju lokasi dan kaget karena jenazah korban dibawa ke rumah orang tua pelaku, tak jauh dari tempat kos korban. Saat itu ayah korban menemukan anaknya dalam kondisi luka lebam di pipi, mata dan hidung, serta mengeluarkan bau tidak sedap. Warga memberikan kesaksian kalau korban sering mendapatkan kekerasan dari pelaku. Orang tua korban membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum et repertum, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 50 untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Seorang pria babak belur diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri tas di salah satu restoran di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025 malam. Modus pelaku berpura-pura makan dan mencari kelengahan korban yang diincarnya. Aksi nekat 2 orang pelaku pencurian tas terjadi di sebuah restoran di Jalan Margonda, Depok, Minggu 19 Oktober 2025 malam. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga setelah ketahuan mengambil tas milik pelanggan yang lengah saat menikmati hidangan. Menurut juru parkir restoran, 2 orang pelaku beraksi secara bersamaan. 1 orang masuk ke dalam restoran untuk melakukan aksi nekatnya, sementara 1 pelaku lain menunggu di luar menggunakan sepeda motor.
Begitu aksinya terlihat, korban dan pelayan restoran langsung berteriak, sehingga warga dan petugas parkir langsung mengejar pelaku. Satu orang pelaku berhasil ditangkap setelah dihadang warga, sementara rekannya kabur dengan mengaku sebagai pengemudi ojek online. Kita lagi jaga di sini, terus tiba-tiba dari customer di dalam itu teriak, ada maling. Ya kita dan teman-teman refleks di lokasi, ya langsung dari situ ada pelaku bawa motor, ya kan, yang satu lari dari sana, mungkin udah ketahuan di dalam, ambil tas, kayaknya tas customer itu, udah pas kejadian di sini dia naik motor ini ya kita tomblok di sini, motor jatuh. Nah yang satu loncat itu yang pelaku ambil tas, yang satu lagi tuh bawa motor ngaku-ngaku tukang ojek. Nah yang satu berontak ya akhirnya motornya kabur lepas. Nah itu pelaku ngambil tasnya di dalam, itu dia lagi makan apalagi? Iya dia lagi makan, mungkin dia lengah, akhirnya ya maling itu pura-pura makan apa gimana kurang tahu juga ya kronologinya. Ya customer yang lain melihat, ya udah mungkin dia lihat dia teriak, udah baru customer yang dicuri itu merasa kehilangan. Pelaku yang sempat dihajar warga kemudian diserahkan ke Polsek Beji dengan bantuan Babin Kaptipmas yang datang ke lokasi. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Diduga karena sakit hati, seorang suami tega membunuh istri sirihnya di salah satu bar milik korban di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian, Kuta Bedu, Bali. Dan pelaku menghabisi korban dengan menggorok leher menggunakan pisau pemotong kelapa hingga tewas. Barang berharga milik korban pun dibawa lari pelaku. Inilah bar di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian, Kuta Badung, Bali yang menjadi saksi bisu aksi sadis Kamal Mopangga, suami siri dari Endang Sulastri, pemilik bar yang tewas mengenaskan dengan leher digorok. Kamal Mopangga adalah suami siri korban yang selama ini dipercaya mengelola berbagai usaha milik korban seperti bar, kafe, hingga rental motor. Entah apa yang merasuki pikiran pelaku, Kamal, orang terdekat yang dipercaya korban, malah membunuh korban dengan sadis. Peristiwa bermula adanya cekcok antara pelaku dengan korban yang memicu pertengkaran keduanya. Saat itu korban diduga melontarkan caci maki dan kata kasar kepada pelaku. Tersangka yang merasa sakit hati kemudian menyimpan dendam dan menyiapkan sebilah pisau pemotong kelapa di bar milik korban tersebut. Aksi sadis pelaku akhirnya dilakukan saat korban datang meminta dipijit oleh pelaku. Tersangka kemudian menyabetkan pisau ke leher wanita asal Banyuwangi tersebut hingga kejang-kejang dan tewas di tempat. Usai membunuh korban, pelaku tidur berdampingan dengan jasad korban semalaman, hingga akhirnya pelaku melarikan diri, membawa uang tunai $400 Australia atau sekitar 4 juta rupiah, serta sejumlah barang berharga milik korban. Agar jejaknya tak terendus, kamera pengawas di sekitar lokasi juga dirusak tersangka. Jasad Endang akhirnya ditemukan oleh anak angkatnya 2 hari kemudian, yang curiga karena sang ibu angkat lama tak terlihat dan mendatangi bar. Anak angkat korban lalu melapor ke Babin Kaptipmas karena mencium bau busuk dan mendapati korban tewas di atas kasur di kamar korban. Tim gabungan Polsek Kuta Satreskrim Polresta Denpasar serta dibantu Polda Sulawesi Utara berhasil membengkuk tersangka di kampung halamannya. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saat pelaku tiba di kawasan Gunung Galunggung, Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku dihadiahi timah panas di kedua kakinya oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Pada hari tersebut juga, karena memang niatnya awalnya ingin melakukan pembunuhan, ya, tapi pada saat itu dilihat korban masih belum tidur, ya, karena memang dia rencanakan akan dilakukan ataupun dibunuh pada saat dia tidur, ya. Namun pada saat itu belum tidur, ya. Kebetulan korban ini meminta pijit, ya, meminta pijit terhadap pelaku, ya, dengan posisi membelakangi, duduk bersila. Nah, disitulah kesempatannya. Ya, si pelaku melakukan ataupun modusnya melakukan pembunuhannya, ya, dipijit, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengambil pisau yang memang sudah disiapkan, ya, oleh pelaku ini di bawah bantal, ya. Berdasarkan hasil otopsi didapatkan bahwasanya korban ini mengalami kekerasan benda tajam, ya, ataupun terpotong sebanyak 100%, ya. Saluran pernapasannya menggunakan pisau ini, ya, sebanyak 100% dan mengakibatkan leher 60% terpotong, ya, sebanyak 3 kali, ya. Korban ataupun ini mengalami luka benda tajam sebanyak 60% dan mengakibatkan saluran pernapasannya 100% terpotong. Itulah yang mengakibatkan
korban meninggal dunia. Aparat kepolisian masih menelusuri dugaan bahwa pelaku membawa kabur harta korban senilai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kamal Mopang gak harus rela mendekam di balik jeruji besi. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, adu jotos pengendara sepeda motor dengan sekelompok orang yang diduga debt collector atau mata elang terjadi di Kota Tangerang, Banten. Aksi tersebut direkam oleh warga dan viral di media sosial hingga mendapat ribuan komentar lantaran kerap membuat resah. Inilah video adu jotos antara pengendara dengan sekelompok orang yang diduga mata elang di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Aksi saling jotos yang direkam oleh warga itu pun viral di media sosial dan mendapat ribuan komentar negatif. Lantaran mata elang dianggap kerap membuat warga, khususnya pengendara sepeda motor, resah. Menurut warga di lokasi kejadian, Irfan mengatakan kelompok matel tersebut memang kerap nongkrong tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun merasa resah dengan keberadaannya. Sebelumnya, warga sekitar juga telah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RW dan RT untuk diusir. Namun tidak digubris lantaran salah satu orang dalam kelompok mata elang tersebut tinggal tak jauh dari lokasi. Saya juga belum tahu pasti, mungkin salah sasaran, salah gimana, salah nyetop gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya saya begitu pulang dari warung gitu, kejadian dia udah pada pukul-pukulan di depan, di jalan Bang, itu di tengah jalan gitu. Jadi saya kurang tahu persis bagaimana kejadiannya gitu. Kalau mata elang, iya benar itu dia mata elang, soalnya dia tiap hari nongkrong di situ sih Bang. Tiap hari nongkrong di situ, udah berapa kali orang sini juga resah lah sama dia. Berapa kali lapor ke RT, ke RW, tapi cuman dianya nggak kayak ngeyel gitu, nggak ngegubris. Ada 5 ya, kalau nggak salah 5 orang, 5 orang Bang. Ya kalau kalau harapan saya sih nggak ada lah di sini, biar aman Bang gitu. Ngerasain masyarakat juga gitu. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku lantaran keberadaannya kerap membuat resah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang perempuan yang merupakan pekerja migran Indonesia ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi tim Polres Cimahi dan otopsi, korban dibunuh karena terdapat luka di bagian leher korban. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Cimahi dan relawan melakukan evakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban perempuan tersebut bernama Iis Nurparida, warga Kabupaten Garut. Hasil otopsi korban meninggal dunia karena ada luka jeratan di bagian leher. Satreskrim Polres Cimahi dibantu Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap tewasnya seorang pekerja migran Indonesia tersebut. Kurang dari 2 hari, polisi menangkap 2 orang pelaku bernama Cahya dan Miftah di tempat persembunyian. Pelaku digerebek petugas saat sedang tertidur dan tanpa melakukan perlawanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan, korban yang baru saja pulang dari Malaysia dijemput oleh para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV. Setelah di dalam mobil, korban dicekik oleh pelaku hingga tewas. Karena bingung, para pelaku pun membuang jasad korban ke aliran Sungai Citarum di Bandung Barat. Kemudian dalam perjalanan dengan posisi CN sebagai pengemudi, kemudian korban di kursi penumpang bagian kiri, dan kemudian MF selaku eksekutor duduk di belakang korban. Nah, kemudian dalam perjalanan, setelah sempat berhenti di rest area, kemudian korban dijerat oleh MF menggunakan tali jaket di bagian lehernya dari belakang selama kurang lebih 5 menit. Dan kemudian ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, kemudian korban sempat dibawa keliling ke Kabupaten Garut, kemudian dibawa kembali ke wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dibuang jenazahnya di aliran Sungai Citarum. Motifnya sendiri bahwa para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban karena memang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa
tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan, sehingga atas dasar ketakutan bahwa saudari IN atau korban akan menanyakan uang hasil kerjanya selama 3 tahun kepada tersangka, maka dari itu tersangka melakukan pembunuhan. Motif dari pelaku menghabisi nyawa Iis dikarenakan uang dari hasil kerjanya di Malaysia sebesar 80 juta rupiah yang dititipkan ke pelaku Cahya dipakai pelaku untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari. Karena takut ditagih uangnya oleh korban, pelaku pun dengan tega membunuh korban. Pak, nanti kalau si korban pulang saya belum bisa untuk ngembaliin uang yang dia tiap bulan transfer ke saya, Pak. Uangnya dipakai buat apa itu? Berapa itu? Total sehari-hari, Pak. Sama Totalnya bayar berapa hutang. yang dipakai? Kurang lebih 80, Pak. Kang, itu awalnya kenapa si korbannya nitip ke Akang? Saya juga, Pak, waktu dia pergi juga nggak ada yang tahu, Pak. Cuman yang dia pegang itu cuma nomor HP saya. 5 bulan kemudian baru dia nelpon pakai kode Malaysia ke saya bahwa dia udah kerja di Malaysia, Pak. Berapa lama tuh dititipinnya, Pak? 2 tahun, Pak. 80 juta itu 2 tahun ya? Iya. Habis segitu. Belum pernah dikasih ke keluarga? Belum, soalnya kata si korban juga jangan ada yang tahu. Itu bayar utang apa? Kamu punya utang atau? Iya, Pak. Utang apa? Perorangan, Pak, buat sehari-hari juga. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan mobil. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia membongkar laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu 18 Oktober 2025 pagi, Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa terungkapnya laboratorium itu berawal dari operasi yang dilakukan pada hari Jumat sore, tanggal 17 Oktober 2025. Berdasarkan hasil pengintaian dan juga observasi mendalam bahwa di sebuah unit apartemen dijadikan sebagai tempat memproduksi sabu. Laboratorium itu berada di salah satu unit yang berada di lantai 20 apartemen. Dari hasil operasi itu, BNN juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu IM dan juga DF. IM berperan sebagai koki atau peracik dan juga DF bertindak sebagai pihak yang memasarkan hasil produksi. IM merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Suyudi menambahkan jika laboratorium itu memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Mereka mengekstrak obat-obatan untuk asma sebanyak 15.000 butir, pil di mana dapat menghasilkan 1 kg epedrin murni. Dari penangkapan itu, BNN menyita narkotika jenis sabu dalam bentuk cair 319 ml dan padat 209,02 gram, beragam bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan sabu, hingga peralatan laboratorium yang juga digunakan untuk memproduksi narkotika. Kedua pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya selama 6 bulan dengan keuntungan 1 miliar lebih. Pihaknya juga masih terus mendalami keterangan kedua pelaku guna mengungkap jaringan yang terlibat. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg epedrin murni. Adapun kegiatan dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing atau memasarkan daripada hasil olahan tersebut. Barang bukti yang diamankan, narkotika jenis sabu dalam bentuk cair dan padat, kemudian beragam bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses pembuatan sabu tersebut, kemudian peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Subsider pasal 113 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, lebih Subsider pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Di Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita lanjut informasi di tengah istirahat usai antar penumpang, pengemudi ojek daring ditusuk orang tak dikenal di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sempat kritis akibat luka tusukan di bagian perut. Kondisi korban kini mulai membaik dan masih dirawat di rumah sakit. Pengemudi ojek daring ini diselamatkan para pengguna jalan setelah pingsan di Jalan Radio 3 Kebayoran Baru akibat kehabisan darah saat mengejar pelaku yang melakukan penusukan terhadap dirinya di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru. Berkat kesigapan warga, nyawa korban berhasil diselamatkan usai dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 3 saksi termasuk korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban ditusuk oleh orang tak dikenal saat tengah beristirahat di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai mengantarkan penumpang ke wilayah Sudirman. Dalam kasus ini, polisi tidak menemukan adanya unsur perampokan lantaran tidak adanya barang korban yang hilang. Lukanya sendiri di bawah dada, di atas perut. Dari keterangan korban sendiri, dia sampai jatuh di situ berupaya untuk mengejar pelaku. Karena udah luka, mungkin tidak bisa mengejar, akhirnya pingsan di pinggir jalan. Untuk penyelidikan, kami sudah meriksa 3 orang saksi yang melihat mengantar dia ke rumah sakit dan yang ada di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang identitasnya masih belum diketahui. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah warga di Kabupaten Nias amblas ke jurang akibat longsor yang terjadi pada Minggu 19 Oktober 2025. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Longsor terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras masih terus turun di wilayah tersebut. 1 unit rumah yang baru selesai dibangun 2 bulan lalu tiba-tiba amblas ke dalam jurang. Warga sekitar yang sudah menyadari tanda-tanda longsor lebih dulu mengungsi sebelum kejadian terjadi. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Tuhemberua, tanah di sekitar rumah memang telah menunjukkan retakan dan warga sudah diimbau untuk siaga. Tidak hanya merusak rumah, longsor juga menggerus bagian badan jalan, akibatnya kendaraan roda 4 tidak dapat melintas di wilayah tersebut. Akibat peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak harus turun tangan membantu anak yang terjebak di dalam kamar rumah di Kampung Lebak Picung, Desa Rangkas Bitung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, pada Senin malam 20 Oktober 2025. Damkar Lebak yang menerima laporan dari salah seorang warga sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat menuju lokasi rumah korban untuk melakukan evakuasi anak. Ia menjelaskan usai menerima laporan, tim Damkar Lebak langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi anak yang terjebak. Membutuhkan waktu 5-7 menit bagi petugas Damkar Lebak untuk membuka pintu yang terkunci. Dengan peralatan yang ada, petugas berhasil membuka pintu kamar yang terkunci. Damkar Lebak menurunkan 3 orang petugas damkar untuk melakukan evakuasi anak yang terjebak di dalam kamar rumah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang kakek bernama Hendro 80 tahun dilaporkan nyasar di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kakek tersebut ternyata berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kakek Hendro tampak mengenakan baju berwarna hijau di kantor polisi. Terlihat juga petugas kepolisian memberikan makan kepada kakek Hendro. Kakek Hendro dibantu oleh anggota Provos bernama Bribka Pujianto. Kakek Hendro terlebih dahulu diantar ke rumah singgah milik Dinas Sosial di Tambun. Dihubungi terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan, kakek Hendro ditemukan pada Senin 20 Oktober 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, saat polisi tengah mengatur lalu lintas di Sukatani, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Korban saat itu dalam kondisi linglung. Kakek Hendro pun dibawa ke Mapolsek untuk ditanya lebih lanjut. Polisi sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Beginilah rekaman video kamera pengawas yang merekam terjadinya peristiwa gerobak milik tukang bakso yang hanyut terbawa arus selokan di wilayah Kebagusan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Oktober 2025. Gerobak penjual bakso itu hanyut sesaat penjual bakso terpeleset di lokasi karena jalannya yang juga tergenang. Penjual bakso malang itu berupaya sekuat tenaga menahan dan juga menarik gerobak baksonya yang hanyut tersebut. Namun kuatnya arus selokan membuat gerobak dengan cepat menjauh dari jangkauan penjual bakso. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Kampung Banyuasi, Pandeglang, Banten digegerkan dengan peristiwa pembacokan seorang pria yang dilakukan teman dekatnya pada Senin 20 Oktober 2025 siang. Usai membacok korban, pelaku mencoba bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Keduanya berhasil dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pria warga Kampung Banyuasi, Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten, Senin 20 Oktober 2025 siang, menjadi korban pembacokan yang dilakukan teman dekatnya. Korban yang diketahui bernama Ismanta dibacok di bagian tubuh dan kepalanya dengan 2 bilah golok di depan rumahnya. Peristiwa pembacokan terjadi secara tiba-tiba. Pelaku yang merupakan sahabatnya datang dengan 2 bilah golok dan langsung membacok korban secara membabi buta. Korban yang terluka dan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri ke rumah warga. Namun pelaku terus mengejarnya sambil membawa senjata tajam yang dibawanya itu. Menurut keterangan saksi mata, usai membacok korban, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Karena saya ngelihat gitu ya, jadi itu yang pakai golok itu pakai 2, jadi lari-larian gitu. Jadi ketemu di situ, nah dia gitu di situ, lari lagi ke sini. Gitu. Jadi si pelaku ini juga menggorok lehernya sendiri. Iya. Terus setelah keduanya bersimbah darah dibawa warga sama-sama gitu ya, tolongin nyawa gitu, kata gitu, tolong. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 2 bilah golok yang digunakan pelaku. Para korban dan pelaku saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Berkah Pandeglang. Pada saat itu kita mencoba dan cek ke TKP, didapati keterangan dari para saksi bahwa kejadian awal mula itu pada saat saudara I sedang berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba datang saudara A dengan membawa 2 buah senjata tajam berupa golok. Saat itu langsung melakukan pembacokan terhadap korban saudara I. Saat itu saudara I sempat melarikan diri mengarah ke jalan dan masuk ke rumah warga. Saat itu pula korban terlihat mengalami beberapa luka di tubuhnya. Saat itu saudara A sempat melakukan upaya paksa masuk ke dalam rumah, namun sempat dikunci sehingga ada salah satu saksi pun melihat dan mengamankan saudara I untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saat saksi melihat kembali terhadap saudara A, ternyata saudara A ini saat itu terdapat luka pada bagian leher dan juga kemungkinan besar melukai dirinya dengan cara menyayat bagian lehernya dengan senjata tajam di bawahnya. Dari hasil keterangan dokter bahwa si korban sendiri mengalami 7 luka di bagian tubuh dan juga pada bagian kepalanya. Sedangkan si terduga pelaku mengalami luka bagian leher juga akibat sayatan. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami motif dari aksi sadis tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dan motif pembacokan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa kasus yang menyeret Amarzoni di dalam rumah tahanan bukan terkait peredaran narkoba. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, saat melakukan rapat di kantornya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mas Hudi menjelaskan peristiwa yang menimpa Amarzoni terjadi sejak bulan Januari 2025 ketika petugas menemukan 1 linting ganja di kamar tahanan yang dihuni oleh 7 orang termasuk Amarzoni. Pihak rutan sendiri langsung melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada Amarzoni dan mengurung Amarzoni di sel khusus selama 40 hari.
Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, kasus yang menyeret Amarzoni bukan terkait peredaran narkoba. Amarzoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan lapas dan juga rumah tahanan atau rutan. Jadi sebetulnya kami sampaikan, kasus masalah Amarzoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, rutan 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amarzoni. Ditemukanlah itu ganja 1 linting, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Amarzoni pun sudah tidak dimasukkan dalam dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih, ya. Setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya, salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Amarzoni beserta 6 orang tahanan yang beresiko tinggi atau high risk sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang terlibat pelanggaran di dalam rutan atau lapas. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Jagakarsa amankan pelaku pencurian disertai kekerasan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi pelaku berinisial PPJ lantaran butuh uang dan nekat mencuri dengan menodongkan pisau ke tetangga sendiri. Pria berinisial PPJ 36 tahun ditangkap Polsek Jagakarsa setelah melakukan aksi pencurian di rumah warga yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Jagakarsa Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku nekat melakukan pencurian karena tersangkut masalah ekonomi. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan pelaku sebagai pekerja serabutan. Pelaku telah merencanakan pencurian dan juga kekerasan di rumah tetangganya sendiri. Menurut keterangan Kapolsek, pelaku sudah 3 tahun bertetangga dengan korban. Namun pelaku mengaku kepepet karena kebutuhan uang. Pelaku kemudian merampok dengan cara memanjat dinding rumah korban menggunakan kain spray. Namun aksinya tak berjalan mulus saat pelaku turun, tali spray putus dan terjatuh dengan keras ke dalam rumah lalu kepergok korban. Setelah dipergoki, pelaku menodongkan pisau kepada korban. Warga yang mendengar jeritan korban langsung menyergap pelaku. Terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan. Tersangka tinggal bersebelahan, jadi tetangga, ya, tetangga dengan korban di rumah kontrakan. Mereka ini bertetangga udah 3 tahun lebih. Ya, karena tersangka terbelit hutang, maka tersangka berpikir melakukan pencurian. Tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara memanjat dinding rumah kontrakan tersangka. Setelah di atas atap plafon, tersangka berjalan menuju rumah kontrakan korban. Setelah di atas plafon rumah kontrakan korban, tersangka mengikatkan kain spray yang telah dibawanya untuk turun. Jadi memang sudah direncanakan, ya. Jadi untuk turun itu dia membawa spray yang sudah diikat untuk turun. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa 4 buah kain spray yang digunakan pelaku untuk memanjat dan turun dari atap dan 1 buah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Pelaku dijerat dengan pasal 365 percobaan pencurian dengan kekerasan dengan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari seorang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal usai bermain futsal. Pelaku ditusuk dengan benda tajam di bagian dada hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, terlihat seorang remaja berusia 14 tahun menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Kampung Nangka Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Korban terlihat menahan rasa sakit usai ditusuk benda tajam jenis pisau di bagian dada. Oleh warga setempat, korban dilarikan ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Imam Syafi'i membenarkan peristiwa tersebut. Korban merupakan remaja berusia 14 tahun. Pelaku saat itu tiba-tiba mendekati korban dan menusukkan benda tajam ke bagian dada usai bermain futsal. Selanjutnya pelaku langsung kabur melarikan diri. Pasca kejadian, polisi telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif penusukan. Pada hari Jumat sekitar jam 18.30, korban ini sedang bermain futsal bersama teman-temannya di Kampung Kaliapang Nangka, Kelurahan Perwira. Nah, selesai melaksanakan futsal, terus tiba-tiba ada pelaku yang tidak jauh dari situ, kemudian teriak-teriak, gua tusuk lo, guys, seperti itu. Dan kemudian karena memang kejadiannya cepat, yang bersangkutan tidak bisa menghindar, kemudian terjadilah itu. Nah, antara korban dengan pelaku memang menurut keterangan dari beberapa saksi yang kita mintain keterangan tidak saling kenal. Nah, sementara pelaku terus kemudian lari ke Pak RT, kemudian memberitahukan dan kemudian diarahkan ke Puskesmas Kelurahan Perwira, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Nah, mendengar informasi tersebut dari Babin Kamtibmas, anggota kami Reskrim Polsek Bekasi Utara bergerak menuju RSUD untuk mengecek kejadian maupun kronologis, melakukan wawancara kepada pihak korban. Nah, kemudian di samping itu juga Babin Kamtibmas kami melakukan pendekatan pada korban maupun keluarganya agar datang hadir ke Polsek Bekasi Utara untuk membuat laporan polisi. Sementara pelaku masih dalam proses penyelidikan oleh anggota-anggota kami. Polisi masih memburu pelaku penusukan, sementara kasusnya kini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Bekasi Utara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kerap terjadi di sekitar kita. Kurangnya kewaspadaan dan reaksi yang tepat saat menghadapi situasi berbahaya dapat menjadi faktor utama korban terjadi. Untuk itu, masyarakat perlu memahami langkah-langkah aman saat berhadapan dengan orang tidak dikenal yang berpotensi membahayakan. Berikut beberapa tips untuk menghadapi orang tidak dikenal yang membahayakan. Tips pertama, pemirsa, jaga jarak dan bersikap waspada saat ada orang asing mendekat, terutama di tempat sepi atau pada malam hari. Kedua, jangan mudah terprovokasi atau melayani perkataan yang meningkatkan ketegangan. Usahakan tetap tenang dan siaga. Serta ketiga, segera cari tempat ramai atau minta bantuan warga sekitar apabila situasi dirasa tidak aman. Keempat, jangan mencoba melawan jika pelaku membawa senjata atau berperilaku agresif. Utamakan keselamatan diri dengan menjauh dari lokasi. Serta kelima, segera hubungi pihak kepolisian atau petugas keamanan terdekat untuk melaporkan kejadian dan menghindari insiden serupa. Demikian beberapa tips untuk menghadapi orang tidak dikenal yang membahayakan. Ingat, kewaspadaan dan reaksi cepat dapat menjadi langkah penting untuk menyelamatkan diri dari situasi berbahaya. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.